saya dapat sesuatu yang di luar pikiran atau kemampuan saya. Saya suka dikasih tanggung jawab yang menurut saya sih saya nggak mampu. Saya merasa kayaknya saya nggak layak harusnya dikasih satu jabatan. Lagi semangatnya berhenti, dilikuidasi. PHK kan, nggak ada kerjaan kan, kaget, agak kecewa gitu. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan kita ada di The Journey Series. Dan kita ada bintang tamu yang mungkin orang-orang udah pada kenal ya, dengan bercandaan yang unik. Om Denny. Welcome Om to the podcast. Thank you. Iya, mungkin beberapa teman kita ada yang belum kenal kali ya. Coba dong kenalin dulu dirinya, beberapa teman-teman kita yang belum tahu Om. Halo, saya namanya Denny Simorangkir. Asli Putra Tapanuli. Mantap. Kesibukannya apa Om biasanya? Kalau di GKY Pluit saya pelayanan di bidang sosial sekarang. Oh, bidang sosial. Oke, Iya, oke. dan juga saya ikut pelayanan di Paduan Suara Sanctus 2. Oh, Paduan Suara Sanctus 2. Iya. Oke. Dan kita juga pernah pelayanan bareng ya. Bener. Kita pernah di Natal drama True Joy. Iya, jadi artis. Jadi artis. Aku jadi narator doang sih. Ya, gimana Om waktu itu pelayanan kayak sama anak-anak muda kayak gitu? Aduh, saya bener-bener happy. Ya? Soalnya itu kan itu dari berbagai umur ya. Saya yang Iya, paling mungkin lumayan yang agak dibilang tua juga nggak tua ya, tapi Lebih mature. Enggak, ada Ko Jeff. tapi seru. Saya seneng banget. Saya banyak dapat inspirasi banyak sekali di situ. Iya. Iya. Ditunggu ya True Joy season 2-nya. Kita tagih sama Ko Jeff dulu ini. Kita belum drama bareng lagi nih. Tapi mungkin kita lihat, nggak tahu ya ke depannya gimana ya. Bener. Iya, kalau ada kesempatan lagi mau Om? Mau, saya Mau? disuruh Oh. begitu acting. Acting ya. Itu kan Nggak, Natal ya. iya. Nah, tapi kayaknya sibuk gak sih Natal? Kali ini sih lumayan ya. Iya, karena ketua Natal juga ya Om sekarang. Ya puji Tuhan saya dipercaya untuk jadi ketua panitia. Ketua panitia. Ya. Tapi saya nggak takut, rekan-rekan di timnya tuh hebat-hebat semua. Oh, ngomongnya di sini. Tapi nggak tahu di belakangnya. Oke, gitu. Tapi gimana sih Om kayak aku ngeliat kan kayak Om juga banyak pelayanan sosial. I think pelayanan sosial lumayan ini sih. Iya. Lumayan capek ya kan harus pergi kemana kayak gitu kan. Dibandingin sama kerjaan gimana? Kayak gimana cara selarasin sama kerjaannya? Saya rasa sih nggak ini ya, apa maksudnya, karena kita punya timnya juga kuat gitu. Oh, oke, Bener-bener rekan-rekan di sosial tuh bener-bener support gitu. Dan hatinya bener-bener hati yang melayani. Hati yang Jadi melayani. saya juga nggak merasa berat sih. Oh, nggak merasa berat ya? Nggak enak. Kita suka cita semuanya. Oh, iya. Waduh, ngomong sama anak muda yang kayak saya lelah. Tapi ini bener loh, ini nggak main-main loh. Iya, Ini saya- kok bisa kayak gitu? Mungkin bisa nggak kayak ceritain kayak pengalaman yang soal pekerjaan sama pelayanan kayak gitu? Ya kalau pekerjaan memang itu rutinitas kan. Tapi kan kita bisa bagi waktu ya. Kalau menurut saya sih Oh, bagi waktu dan kita kan punya tim, punya strategi, dan sama-sama saling diskusi, Oh, saling cover gitu saling ini gitu. Dan apalagi di bidang sosial itu banyak yang senior juga kan. Jadi yang saya dapat masukan, dapat pelajaran lah banyak Oh, di situ. Saya bersyukur sekali ya Tuhan kasih teman-teman kerja yang luar biasa. Mantap. Menurut saya ya. Iya. Ya gitu. Ini dari hati nih. Bukan di podcast. yang tahu lah. Iya. Oke. Tapi gimana Om? Kalau kan pekerjaan, pelayanan katanya kan nggak saling bentrok nih kayak gitu. Mungkin di pekerjaan ada gak yang kayak Om ngerasain kayak Tuhan benar-benar kayak gerakin Om di pekerjaan atau kayak pengalaman Om sama Tuhan pas lagi pekerjaan? Kalau menurut saya Tuhan tuh baik sekali sama saya. Saya tuh kadang-kadang suka berpikir ya, terlampau baik sama saya. Oh. Iya. Gimana Om? Jujur Ceritain ngomong dong. ya. Gimana? Saya tuh kadang-kadang suka dapat sesuatu yang di luar pikiran atau kemampuan saya. Saya suka dikasih tanggung jawab yang menurut saya sih saya nggak mampu. Kalau secara pikiran saya ya.
tapi semua bisa berjalan gitu. Nah, dan kadang saya berpikir kenapa saya yang dipilih ya, kenapa bukan si yang lain gitu. Saya merasa kayaknya saya nggak layak harusnya dikasih satu jabatan atau satu tugas begitu. Tapi puji Tuhan semua bisa lewat. Gitu. Oke, tapi aku boleh tahu gak Om? Kayak aku sebenarnya nggak tahu sih Om kerja apa. Om sekarang kerja di mana ya? Sorry. Aku di industri kabel sih. Oh di industri kabel. Cuma memang sempet pensiun dan jadi pensiun dulu. maksudnya ya non aktif tapi diajak kembali untuk mengembangkan lagi gitu. Oke. Di industri kabel ya? Iya, industri kabel. Jadi untuk jaringan distribusi, transmisi begitu. Oke. Perjalanannya gimana Om? Tadi aku dengar kayak udah pensiun habis itu kerja lagi kayak sebelum pensiun atau gimana kayak gitu, kayak kerjanya sama juga atau? Sama, cuma lebih tanggung jawabnya mungkin saya bukan di industrinya gitu. Saya mensupport industrinya. Oh, mensupport industrinya. Iya. Oke. Begitu. Gimana nih proses perjalanan pekerjaannya? Kayak ada gak kayak benar-benar digerakkan sama Tuhan? Kan tadi kan Om bilang ngerasa kayaknya nggak layak tapi dilayakkan kayak gitu. Mungkin ada nggak contoh konkretnya kayak pengalaman yang benar-benar realnya buat Om sendiri gitu? Ya kalau suruh mimpin perusahaan kan juga itu satu tanggung jawab besar kan. Iya, benar. Dan saya juga nggak pernah berpikiran sampai ke sana kan. Oh, nggak pernah kepikiran? Enggak. Memang nggak punya kayak impian kayak pengen paling tinggi kayak gitu? Kepengen tapi enggak. Kayaknya dibandingkan sama orang-orang sekitarnya tuh harusnya saya belum gitu. Tapi kenapa harus saya gitu. Dan itu ternyata terjadi. Tuhan baik. Saya pernah punya pengalaman juga sebelum saya kerja di kabel itu dulu saya pernah di perbankan kan. Oh, pernah di perbankan juga Om? Oh, oke. Dan termasuk bank yang dilikuidasi. Sehingga lagi semangatnya berhenti. Itu pas lagi Om lagi pengen ngejar karir gitu Iya. Pas lagi ngejar karir habis-habisan dilikuidasi. Iya. Oh, itu gimana tuh Om? Iya, kaget sama agak kecewa gitu kan. Lagi semangat masih muda. Itu kan tahun 97 ya. 97. Oh, berarti itu sebelum ini ya? Sebelum menikah. Bukan sebelum kerusuhan juga ya berarti ya? Sebelum kerusuhan. Oh Iya. ya. Aku umur 2 tahun lagi. Nah, tapi itu kalau secara pikiran kita kan, waduh ini sedih dan sebagainya. Ternyata enggak loh, Tuhan punya rencana tuh luar biasa buat saya. Itulah awal menurut saya tuh kehidupan saya yang sebenarnya. Oh, setelah dari yang likuidasi itu? Iya. Oh, berarti yang ke likuidasi berarti Om hitungannya kayak di PHK gitu itu PHK kan? PHK berarti nggak ada kerjaan. Nggak ada gitu. kerjaan kan? Tiba-tiba itu November, bulan Desember saya diundang lagi untuk ikut di dalam tim. Oh, oke. Istilahnya tim penyelesaian satuan tenaga pelaksana istilahnya dulu. Gitu. Nah, ternyata setelah saya masuk berjalan, berinteraksi sama banyak orang dan sebagainya, ada ketemu beberapa rekan. Ternyata itulah saya menemukan jodoh. Wih, aduh, emang jodoh nggak kemana ya, emang diatur Iya, kayaknya. jadi ada salah satu ya klien lah ya, itu setelah udah beres semuanya dia tanya, manggilnya Ko Denny lagi. Ko Denny udah menikah belum? Saya bilang belum kan. Nah dari situ dia bilang mau nggak dikenalin gitu kan. Oh, ada kliennya. Nah dulu mereka bertiga waktu itu. Ternyata teman baiknya istri saya yang Sekarang ini gitu. ya. Jadi saya dikasih nomor telepon apa segala, ya kesempatan nggak boleh di ini dong. Oh, nggak boleh disia-siakan ya. Langsung dong telepon. Anak muda dengar itu anak muda. Kesempatan nggak boleh disia-siain ya. Kita kan juga waktu itu umur saya mungkin 30-an, 30 deh kayaknya. Nah langsung saya telepon, terus berjalan waktu kenalan,
ketemu. Oh, kita bertiga dong. Bukan, saya udah langsung. Oh langsung, to the point langsung. Tapi saya waktu pertama kali kenalan kan hanya by phone, ngobrol. Satu waktu saya ada acara di daerah Muara Karang, memang saya sering ke daerah situ. Terus saya telepon dia, boleh nggak mampir nih, saya lagi sama temen-temen. Gitu. Ya udah saya mampir ke rumahnya. Kaget dong, bawa temen laki-laki semua, dia cewek sendiri. Rame-rame ke rumah. Iya. Ya aduh kenapa nih digerebek. Udah tanya. Nah istri saya waktu itu pacar kan, calon. Oh belum pacaran nih, belum pacaran. Waduh cepet banget nih. Nanya, Okay. yang mana yang namanya Denny gitu kan. Saya bilang saya namanya. Wah, love at first sight. Om percaya sama love at first sight. Langsung pertanyaan beda nih. Saya lihat, wah baik mungkin coba. Gitu udah gitu. Cumanya begitu saya bilang saya suku yang berbeda, kaget. Nah, waduh, ini tantangan nih. Tantangan nih. Ini actually aku juga lumayan penasaran sih. Kan emang suku Om kan beda ya kayak gitu. Kayak apalagi aku tahu lah kalau untuk keluarga Chinese kan kebanyakan kayak nggak boleh harus untuk suku gitu-gitu. Gimana? Nah itu gimana? Pengalaman juga ada penolakan kah? Memang waktu awalnya sih istri saya tuh istri yang kalau sekarang istri dong ya, dulu waktu calon pacar ya, itu bilang kita sekarang untuk biar kedepannya istri Om aja nggak apa-apa. bilang begitu tahu saya sebutin saya suku ini gitu kan, dia langsung bilang, kayaknya nggak mungkin deh, dan kita temen-temenan aja deh. udahlah jangan mimpi deh, sampai minta lihat coba bener gak sih Yu, sampai dia telepon temennya, Yu orang sih parah ya, kasih gue yang begini yang nggak mungkin punya. Gitu. Ternyata terus temennya mungkin bilang, enggak lu dibohongin, dia tuh bukan orang itu kan, jadi gitu. Terus ya udah sampai coba deh lihat KTP lo, bener si Morangkir kan. ya. Terus ya udah berjalan waktu, terus ya saya bilang dong, kita kan orang Kristen kan percaya Tuhan tuh punya jalan. Benar. Iya. Amin. Gitu. Aminnya harus keras ini. Amin. Aduh. Jadi kalau ada sesuatu yang kita punya niat baik, kita serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jawaban yang terindah buat kita. Gitu. Amin. Aduh. Nggak tahu itu rayuan apa ya, atau agak maksa dikit. Tapi setelah saya ngomong begitu, ya dia mulai agak mulai tambah semangat atau gimana lah. Tapi waktu itu istri Om udah Kristen? Udah kayak peluit. Kayak peluit. Iya. Berarti dari kecil gitu ya? Dari remaja. Dari remaja udah Kristen, Om juga Kristen gitu ya? Nah, terus tuh intens lah kenal keluarga dan sebagainya. Sampai satu waktu tuh udah mulai rencana nikah kan? Tapi kan berarti nggak ada penolakan dong Om? Sebenarnya bukan nolak sih, cuma ragu aja. Dari sisi keluarga? Sorry ya. Enggak, dari sisi Ya maksudnya ya si keluarga dari ini. Maksudnya bener gak sih ini gitu. Jadi kayak ada keraguan aja gitu ya. Cuma kayak nggak nolak, gak boleh pacaran gitu nggak. Tapi kayak yakin gak sih? Gitu. Saya rasa sih enggak sih ya. Nggak ada penolakan ya. Oke. Mungkin ada satu pamannya merasa, aduh jangan deh gitu. Tapi saya bilang sama dia, ya udah kita datang aja ke rumahnya nanti. Saya mau kenalan gitu. Oke. Kenalan. Mungkin saya bisa ngomong gitu. Nah, akhirnya udah berjalan baik semua, itulah yang saya bilang tuh. Pimpinan Tuhan tuh luar biasa buat saya, tuh terlampau baik. Bener-bener loh. Saya bilang kelihatannya kan itu kan likuidasi sebagainya, tapi terus stepnya itu berjalan terus. Naik turun terus ya? Sampai kita ya ke gereja kan. Ke gereja, udah mulai mau menikah kan. Saya ajak ke gereja saya dong. Di sana nggak ada penterjemah, nggak ada translate, sehingga dia bilang,
kalau saya di sini saya nggak ngerti, dia bilang gitu. Iya. Gimana kalau di gereja saya? Sini dong berarti. Sini dong. Oh, untung kamu kesini. Kalau nggak drama waktu itu nggak jadi. Itulah maksud saya. Ternyata Wah, tiba-tiba ada botol. ini mau dikasih minum. Gak apa-apa, juga? minum aja, gak apa-apa. Oh, minum dulu om, gak apa, santai aja. Kita mah chill di sini. Saya kalau ceritain itu jadi kering. Grogi dikit ya om. Gak apa, santai aja om. Kalau cerita-cerita cinta kayak gini emang bikin orang deg-degan ya. Tapi aku interested banget ya dengan proses perjalanannya om nih, dari yang likuidasi. Sorry. Gak apa-apa. Dari yang likuidasi, habis itu bisa kayak pindah kerjaan, direkomendasi sama klien, habis itu bisa ketemu dan prosesnya aku yakin nggak mudah kan itu pasti. Bener. Iya kan? Apalagi walaupun kayak beda suku atau kayak gimana gitu ya. Iya. Nah akhirnya Pindah ke sini, Kesini. ke gereja. Terus gereja. gimana? Dan dulu juga pelayanan belum ada saya. Oh belum pelayanan juga? Saya masuk tahun 1998 sebelum menikah. Oh berarti proses cuma setahunan dong ya om? Setahunan. Oh cepat. Setahunan, iya. Jangan lama-lama kan? Ini kan berbicara usia. Iya. Jadi Itu ke 98. Oke. dan itulah titik mulanya saya di GKY Fluid. Oh, GKY Dan waktu itu belum ikut pelayanan sehingga sampai pada satu waktu gereja pulang gitu sampai satu waktu kan anak-anak kan sekolah di IPK Fluid. Nah di IPK Fluid itu ada komunitas ibu-ibu yang nganterin anak-anak sekolah tuh ibu-ibu gitu. Iya. Mereka ada kelompok kecil. Oh oke. Nah kelompok kecil itu yang mengajak istri saya tuh untuk join ikut gitu kan. Okay. Nah dia bilang doain dong supaya suami saya ikut pelayanan dan sebagainya gitu. Saya jujur ngomong saya Kristen tuh dari lahir kan, dari papa mama tuh. Cuma nggak pernah pelayanan om? Belum dulu pelayanan remaja apa yang kayaknya Asher. Paling pelayanannya apa ya? Asher, habis itu apa lagi? Untuk remaja, paduan suara. Iya. Nyanyi-nyanyi doang om. Nyanyi-nyanyi. Tapi ada om yang nyanyi gitu pelayanan. Paduan suara ada Okay. gitu. Nah dari mulai ibu-ibu itu terus kenal sama itu, boleh sebut nama nggak nih? Boleh dong. Terserah, nggak apa-apa. Semu Elizabeth sama dulu Oke, aku nggak kenal. Lausa Paulus Cendi. Sekarang Buse di Balikpapan. Oh di Balikpapan. Balikpapan. Nah beliaulah yang pertama kali ajak saya pelayanan. Gitu dari ibu-ibu ini. Terus Didoain. semuanya mungkin cerita ke Musa. Didoain, diajak saya ngobrol berdua. Pelayanan apa om waktu itu? Asher. Oh semuanya dari Asher. Itu. Harusnya WL kan om? Dan memang waktu itu juga rekan-rekan Pak Sutri tuh sering ngajak-ngajak gitu. Tapi saya suka menghindar dulu Ntar dulu. gitu. Makanya tuh saya kasih tahu temen-temen tuh ya, kalau ada yang ngajak pelayanan jangan tolak. Aduh bener-bener saya bersyukur sampai hari ini bener-bener. Iya. Jadi Musa Paulus lah yang ajak saya pertama kali ngajak Asher dan saya ikut tuh. Nah semuanya bilang kamu kan orang ini ya yang suku yang suaranya bagus-bagus nih katanya. Padahal saya bilang pasti paduan suara atau santus nih. Pasti ke santus nih. Bener santus. Saya bilang iya, tapi saya yang produk gagal loh. Saya suaranya nggak bagus, tapi nggak apa-apa, kamu ikut aja. Ya udah saya ikut. Di tes ke Sanctus. Dulu Sanctus 1, Sanctus 3 ya namanya dulu tuh ya. Itu Sanctus 5 ya. Enggak tahu lupa banyak banget Sanctus. Sampai Sanctus 5. Lupa deh. Gitu. Waduh. Pokoknya dulu ketemunya Lausa Vero lah. Nah, di situ saya mulai paduan suara, nyanyi, dan yang saya bersyukur sekali saya ketemu rekan-rekan dari Pak Sutri. Wah, itu luar biasa, itu yang membentuk saya menurut saya.
Selain pelayanan di Aser, ini ketemu teman-teman Pak Sutri yang sampai hari ini kita udah kayak saudara gitu, solid banget, dan benar-benar itu saling membangun. Itu komunitas yang begitu yang saya rasa tuh harus terus ada dalam gereja kita tuh. Benar-benar gitu. Aku setuju sih, karena lihat dari ceritanya Om ya, aku bisa ngeliat kayak dari benar-benar dari yang kerjaan lagi semangat-semangatnya fokus kerja kayak gitu, habis itu liquid, habis itu kayak aduh, tapi tetap Tuhan pimpin, Tuhan jaga, bahkan dipertemukan sampai bisa ke GKI Fluid. Dan dari yang nggak pelayanan ditemukan sama tim-tim sama rekan-rekan yang luar biasa yang bisa saling encourage, dan aku bisa melihat pimpinan Tuhan di situ. Waduh, luar biasa. Walaupun itu nggak mudah loh. Iya. Tapi sama dalam 1 tahun. Makanya saya bilang ya, jangan merasa nih kalau ada sesuatu tuh kayak itu jadi satu kegagalan, enggak loh. Proses jalan terus. Saya merasa itu Tuhan tuh punya rencana, nggak ada yang semuanya baik indah pada waktunya. Saya ini rasakan loh benar-benar loh. Sampai hari ini. Memang bukannya mulus terus, enggak. Pasti ada naik turun. Benar-benar. Tapi semuanya bisa lewat dengan kalau kita bersandar terus sama Tuhan. Kok Om bisa punya mindset seperti itu sih? Kayak ada gak sih kayak yang Om, kayak ayat Om memegang, atau kayak mungkin kayak kata-kata yang Om pegang gitu supaya bisa ngejalanin itu dengan fokus seperti itu? Ya, ayat yang itulah yang di Amsal tuh Kang. Oke, di Amsal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Waduh. Mantap. Iya. Benar bersandar sama Tuhan banget ya berarti ya. Saya baunya begitu. Sampai kapanpun saya tetap penolong itu hanya Tuhan yang bisa tolong kita dalam hal apapun. Wow. Kalau menurut saya. Dan Tuhan tuh terlampau baik ya menurut saya. Jadi terharu nih. Bener loh, serius. Saya ini menurut saya nggak pinter, nggak sekolah juga nggak pinter-pinter banget gitu. Tapi kenapa kita kalau hidupnya tuh dekat gitu ya. Apalagi sekarang ya udah semakin mau mengenal Tuhan, lebih merasa tuh Tuhan tuh baiknya luar biasa. Dulu mungkin saya nggak begitu ini ya, cuma tahu Tuhan baik gitu ya. Sekarang saya lebih ngalamin lagi Tuhan itu bukan baik, sungguh amat baik kalau menurut saya. Bener loh. Sounds klise sih, tapi itu bener. Bener loh, saya kasih tahu aja loh, saya tuh nggak ada apa-apanya. Bukan bilang semua jalan mulus, banyak kejadian-kejadian yang hal-hal yang kita pikir ya, maksud Tuhan gini gitu. Mungkin pas kejadian itu kita nggak ngerasain ya, karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi ketika kita udah ngelewatin belakangnya, kayak ya Tuhan luar biasa sih. Iya. Gitu. Makanya jangan cepat mengambil satu kesimpulan yang kita nggak tahu apa-apa. Jangan merasa nih agree. Sesuatu yang jelek, udah ini jelek nih, enggak. Pasti ada perbedaan pendapat, perselisihan. Dia udah mulai marah. Ini napas nih mahal, ini nggak ada gunanya. Bahkan sampai berantem gitu.